Rahayu, Faiz, Rahayu para kadang semua. Pagi hari ini diberikan kesempatan Tuhan untuk bertemu Faiz di rumah Padepokan Sumaramadiun. Kita akan membahas mengenai pewarah latihan B ing Yogyakarta tanggal 16 Desember setunggal itu yang harus saya setunggal serat kinanti pupuh kalih pupuh 3 Faiz. Nggih, pupuh kalih pupuh 3. Nggih. Lajeng mawon nggih. Nggih. Kula waos pupuh kalih babaring hak ingkang lugu yen tetep eneng ening eling jamae wong durung bisa atine sok mirang-miring tambuh rasaning griya mangkone iku tan dadi. Wadaranipun bagi para pejalan yang baru mulai dan belum bisa, biasanya hatinya masih belum teguh atau kuat, pikirannya masih sering kemana-mana. Saya lanjutkan untuk pupuh 3. Babaraning sujudipun mung kudu ditemeni waraing khat ingkang nyata wujude margi suci klon alonan lakunira supaya bisa ngerti. Saudaranipun sujud sumarahnya harus sungguh-sungguh. Ajaran Tuhan mengajarkan hidup yang suci. Cara menjalaninya harus pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, supaya dapat memahami dengan sungguh-sungguh. Yang pupuh 2 kalimat pertama jadi Mas Budi. Pupuh 2 kalimat pertama babaring khat ingkang lugu yen tetep eneng ening eling. Itu ditambahkan anunipun wedaranipun Pripun? kirang takala wau. Nggih. Perwujudan dari tuntunan roh suci kalimatnya yang pertama tadi bagi para pejalan kalimat yang pertama babaring khat ingkang lugu yen tetep eneng ening eling. Ini kalimat pertama. Bagi yang pertama tadi perwujudan dari tuntunan roh suci yang sungguh-sungguh di dalam keadaan tetap eneng ening eling sujud trimurti. Terus dilanjutkan dengan yang kalimat berikutnya. Jadi lengkapnya bagaimana Mas Budi yang langsung wedaranipun. Perwujudan dari tuntunan roh suci yang sungguh-sungguh di dalam keadaan tetap eneng ening eling sujud trimurti. Bagi para pejalan yang baru mulai dan belum bisa, biasanya hatinya masih belum teguh atau kuat, pikirannya masih sering kemana-mana. Boleh langsung lanjut pertanyaan, Mas? Monggo, silakan. Biasanya kalau pejalan pemula atau yang baru mulai, Pak Is, itu biasanya masih bingung. Karena orang mengenal spiritual atau pelatihan rohani misalnya itu biasanya adalah wujud dari pelarian dari problem-problem hidupnya. Jadi mencari solusi dan lain-lain. Baiknya memang diarahkan ke situ, tidak kemana-mana. Tapi kan masih mengalami kebingungan, masih menganggap bahwa
bahwa latihan spiritual, latihan rohani itu suatu yang gaib atau apa begitu, untuk menyelesaikan problemnya. Nah itu kiat apakah yang harus dijalani untuk pejalan pemula atau yang baru mulai ini, untuk mengatasi kebingungan dan keraguan yang ada dalam dirinya, sehingga pikirannya bisa tenang. Kebingungan yang dialami oleh para pemula itu biasanya apa saja, Mas Budi? Biasanya sih dorongannya ingin cepat sampai, cepat selesai. Seperti itu. Terus jadi dia menganggap bahwa ini perjalanan ini, jalan spiritual ini saya bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak belum memahami esensi dari latihan spiritualnya itu sendiri. Itu bagaimana, Pak? Jadi itu memang awal dari Tuhan memanggil seseorang untuk mulai menjalani hidup rohani atau jalan hidup rohani, biasanya dengan mendatangkan masalah yang sulit sekali diselesaikan oleh para kadang yang terkena masalah itu. Biasanya sampai putus asa, biasanya, atau mengalami ketakutan yang sungguh sangat mengkhawatirkan kehidupannya, keluarganya, sampai kehidupannya, keluarganya itu mengalami penderitaan yang benar-benar hebat, biasanya pun kan menikah. Nah, untuk itu seharusnya si kadang yang mau menjalani jalan hidup rohani Sumarah untuk pertama kali, untuk supaya bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya itu, sebaiknya harus terus terang, jujur mengatakan masalahnya sedetail-detailnya kepada petugas atau pamong yang melayaninya, yang membimbing, yang melayani. Yang membimbing adalah Tuhan melalui Rasa Suci pamong tersebut. Jadi harus jujur mengatakan sedetail-detailnya masalah yang dialaminya, supaya si pamong itu dapat menyampaikannya kepada Roh Suci atau Rasa Suci atau Tuhan. Bagaimana menyelesaikan atau jalan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh kadang yang mengalami masalah tersebut. Jadi jangan sampai ada yang ditutupi, jangan sampai. Jadi harus betul-betul tuntas semuanya dikatakan kepada pamong yang melayaninya. Dan nanti pasti akan dibimbing oleh Tuhan melalui pamong tersebut, bagaimana untuk menyampaikannya kepada Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah tersebut atau menghadapi masalah tersebut. Atau kalau masih beberapa saat lamanya harus menjalani, bagaimana harus menjalani kesulitan atau penderitaan yang dialaminya itu. Demikian Mas Budi. Nah, tadi disebutkan dalam keadaan eneng, ening, eling atau trimurti, begitu Pak. Biasanya pemula itu sangat sulit untuk mencapai eneng, ening aja sangat sulit. Gitu. Itu karena pikirannya kemana-mana dan lain-lain. Termasuk tadi ada ketakutan dan kekhawatiran. Jadi mengatasinya pribadi.
Ya, biasanya harus mengikuti bimbingan dari pamong. Jadi umpamanya pamong pikiran coba memperhatikan keluar masuknya napas sambil menyebut Allah atau Yesus atau Om di dalam hatinya untuk mengalihkan pikiran-pikiran kesulitan-kesulitan yang membelenggunya supaya tidak masuk ke dalam pikiran atau teringat di dalam pikiran. Ya, jadi harus mengikuti bimbingan pamong tersebut sesuai dengan bimbingan Roh Suci atau Rasul Suci yang membimbing pamong tersebut. Jadi pertama harus jujur, penting. Jujur, betul. Yang kedua harus tuntas, semuanya dikatakan. Tuntas dikatakan semua, tidak ada yang ditutup-tutupi. Iya, tidak ada yang ditutup. Mendengarkan atau memahami petunjuk yang disampaikan pamong melalui Rasul Suci yang diterima pamong. Iya. Terus yang keempat, menjalankan latihan tadi sesuai yang disarankan pamong tadi. Pamongnya di rumah harus dijalankan seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang penting sekali tadi harus tuntas sedetail-detailnya, jangan ada yang ditutupi, itu sangat penting sekali. Jadi jangan ada pembenaran. Biasanya pamongnya dia dalam keadaan salah, tapi lalu mengatakan pembenaran masalah klasik manusia memang banyak gitu, kalau misalnya mengalami problem dia dipengaruhi oleh ego gitu. Ini kebenaran yang dilakukan seperti ini. Jadi kalau dia itu posisi salah, artinya itu dia juga harus bisa mengatakan bagaimana bisa terjadi peristiwa yang demikian itu. Nanti si pamong dengan petunjuk Roh Suci, dengan petunjuk Roh Suci bisa menjelaskan keadaan atau posisi kadang tadi di dalam keadaan yang salah siapa. Itu sehingga memerlukan pertobatan, memerlukan permohonan ampun kepada si yang dia melakukan kesalahan tadi, atau memohon ampun kepada Tuhan dan sebagainya. Nanti disarankan demikian, karena nanti kalau dia berbuat salah dan kemudian ada saran dari pamong untuk mengakui salah kepada orang yang dia melakukan salah tadi, pasti juga orang tersebut dengan tuntunan Tuhan akan memberi ampun, akan juga ikut bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, jelas sekali. Memang demikian untuk para pemula yang baru mulai latihan rohani ilmu Sumara, memang harus menjalankan itu, mengalami semua itu. Jadi itu memang pelajarannya seperti itu. Ya, memang di dalam laku jalan hidup rohani Sumara kan ada laku Topong Rame yang pertama itu harus selalu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, jujur kepada tetangga, jujur kepada keluarga, jujur kepada atasan, pada bawahan, pada masyarakat dan sebagainya. Harus selalu jujur. Itu salah satu laku Topong Rame. Kalau yang untuk pemula jelas ini, saya lanjutkan. Berkaitan dengan wedaran dari Serat Kinanti Buku 3. Saya baca ulang. Sujud sumaranya harus sungguh-sungguh. Ajaran Tuhan mengajarkan hidup yang suci,
cara menjalaninya harus pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, supaya dapat memahami dengan sungguh-sungguh. Nah, ini banyak pertanyaan biasanya. Mengapa menjalani sujud sumara itu harus dengan sabar, pelan-pelan, tidak kesusu, tidak gerusa-gerusu begitu, Pak. Biasanya kalau pemula itu biasanya mau cepat sampai seperti yang mereka cepat selesai. Terus kalau sudah latihan spiritual itu menyelesaikan dengan cepat dan sesuai kehendak hatinya. Betul. Biasanya gitu. Nah, ini bagaimana ini? Sesuai kehendak hatinya itu biasanya menurut siapa itu, Mas? Nah, menurut ego kalau itu. Ya betul. Mas Budi ini pamong juga, jadi sudah tahu mana ego, mana energi hidup atau nafsu, mana rasa suci atau roh suci. Ya betul. Jadi ingin cepat-cepat selesai itu berasal dari ego. Betul, ego. Sehingga hukum di dalam ilmu Sumara atau jalan hidup rohani Sumara, hukumnya sederhana sekali, yaitu bagaimana hubungan antara ego dan iman itu, Mas Budi. Kalau egonya semakin tinggi, ya, imannya semakin berkurang atau betul sekali. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi egonya, imannya semakin rendah. Jadi kalau ingin cepat-cepat selesai menurut kehendaknya, itu egonya semakin tinggi atau semakin rendah itu? Semakin tinggi. Semakin tinggi. Berarti imannya kepada Tuhan ya semakin berkurang. Semakin rendah atau semakin berkurang. Yeah. Sehingga Tuhan mau menyelesaikan masalahnya ya kurang bisa leluasa ya, karena tidak sumara sungguh-sungguh, tidak berserah diri sungguh-sungguh. Itu kesulitannya kalau ingin cepat selesai. Jadi kalau ingin cepat selesai itu ya imannya tidak pada Tuhan, itu hanya manut karpe dhewe. Sehingga ya itu mengganggu, tidak bisa neng, apalagi masuk ning, apalagi eling. Eling itu di dalam tuntunan Tuhan. Iya, jadi nanti tidak bisa sungguh-sungguh menjalani sujud sumarahnya. Hanya sujud manut karpe dhewe. Kasurung iku. Iya, kesurung iku. Iya, betul. Tapi memang tantangannya seperti itu biasanya. Sulit sekali. Kita di awal-awal memahami perjalanan hidup dari hidup yang serba ada, terus tiba-tiba ada problem, dari hidup yang tenang tiba-tiba ada masalah. Nah, itu orang mencari solusinya ke situ, tapi egonya masih membayang-bayangi untuk. Ya, itu sulitnya. Banyak toh kadang yang mengatakan, wah sulit sekali ini ego, menurunkan ego, ya, masih sulit sekali. Tidak bisa, saya masih harus mengikuti ego. Dan banyak kadang yang mengatakan demikian. Ya, kalau solusinya mau menyelesaikan masalah itu dengan sujud sumara, mungkin ya kurang pas ya, karena untuk bisa sujud sumara itu memang ego harus diturunkan, semakin turun sehingga iman semakin besar, semakin teguh, semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi, Pak. Ya. Apakah di dalam laku rohani Sumara itu ada titik pencapaian seperti misal olah kanuragan? Karena orang biasanya kalau pemula itu menganggap latihan rohani Sumara juga seperti itu, kadang tanya maharnya berapa dan lain sebagainya. Iya. Apakah dalam Sumara itu seperti itu? Di dalam
mulai ya, masuk menjalani jalan hidup rohani Sumarah, maharnya hanya satu, yaitu tekad yang kuat, tekad yang teguh untuk sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Itu sulit, karena kebanyakan masih berserah diri pada ego, masih merajakan ego, masih memanjakan ego. Jadi untuk berserah diri kepada Tuhan itu sulit. Alasannya macam-macam. Wong ijek butuh duit, kok kan Sumarah yang Gusti Allah itu ora iso. Wong kudu aktif nyambut gawe kok Sumarah lak meneng ae. Nah, itu pandangan yang salah. Sumarah tidak diam saja, tidak berpangku tangan, bukan. Tetapi sebagai manusia yang berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan hewan, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan setan. Orang manusia itu diberi anugerah akal dan budi. Jadi harus dipergunakan, apalagi diberi bakat, diberi minat. Nah, itu harus dipergunakan, harus dikembangkan. Lalu harus berusaha, dipakai untuk berusaha mendatangkan uang, yaitu dengan bekerja, entah bekerja melukis, entah bekerja membuat lagu, entah bekerja membuat patung, entah bekerja menjual jasa pengangkutan, menjual jasa untuk menghantarkan orang kemana-mana dengan pembiayaan, entah bekerja di kantor, mengurus administrasi, bekerja di pabrik dan sebagainya. Menurut tadi anugerah akal, kecerdasan, kemudian minat, kemudian keterampilannya, itu harus dipergunakan, berusaha. Sedangkan hasilnya itu ya tadi, menurut usahanya tadi, secara maksimal, secara benar-benar atau tidak, kemudian mengenai pandumnya, apakah jiwanya sudah bersih atau jiwanya masih kotor, itu juga mempengaruhi hasil nanti. Ya, sehingga betul-betul hasilnya itu terserah kepada kehendak. Dan di sini berserah diri itu, sehingga kalau mengalami kegagalan itu tidak kecewa, tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak memuja Tuhan. Iya, tidak memuja Tuhan. Saya sudah sembahyang pagi, siang, sore, kok masih diberi penderitaan, kegagalan semacam ini. Iya, biasanya demikian itu. Jadi kalau boleh ditarik dari sudut Jepang tadi yang kita bahas itu, sebenarnya problem yang dihadirkan atau masalah-masalah yang dialami itu juga Tuhan mengendaki demikian atau bagaimana, Pak? Untuk supaya manusia itu menyadari dirinya untuk menjalani laku yang lebih baik dari sebelumnya, atau bagaimana? Iya, jadi berbeda dengan malaikat, dengan setan. Malaikat hanya bisa berbuat baik, setan hanya bisa menguji iman manusia. Kemudian tumbuh-tumbuhan hanya bisa hidup sesuai keadaannya, ya, sesuai pandumnya. Sebagai tumbuh-tumbuhan tidak bisa kemana-mana, hanya bisa tumbuh, berbunga, berbuah, dan sebagainya. Kemudian hewan juga demikian, hidup menurut instingnya,
tidak mempunyai bakat, minat dan sebagainya. Nah, tetapi kalau manusia yang dianugerahi akal budi, bakat, minat, keterampilan dan sebagainya itu, yaitu hasilnya itu harus diusahakan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya tadi. Sedangkan apakah sengsara, apakah berbahagia, apakah selalu dalam sukacita, apakah selalu di dalam dukacita, itu sebetulnya bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menyuruh untuk manusia itu berbuat baik. Tuhan tidak melarang manusia itu melakukan kejahatan-kejahatan. Tidak ada. Tuhan tidak menyuruh untuk sembahyang, tidak memerlukan disembah. Tuhan tidak menghalang-halangi manusia itu mau berbuat sekehendak hatinya. Ya, tetapi Tuhan mengadakan yang dinamakan hukum sebab akibat yang mengenai semua ciptaan. Hukum sebab akibat itulah yang akan menunjukkan nanti buah atau hasil dari pikiran yang dipancarkan oleh manusia, ucapan yang diucapkan oleh manusia, dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hasilnya atau buahnya dari pikiran yang dipancarkan, ucapan yang diucapkan, dan perbuatan oleh manusia, itulah yang nanti menentukan hasilnya. Kalau manusia itu berpikir baik, pasti dia akan memetik buah yang baik. Berbicara yang baik juga akan memetik buah pembicaraannya yang baik. Berbuat yang baik, berbuat kasih kepada sesama ciptaan, kepada sesama manusia, itu juga nanti akan membuahkan hasil yang baik untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada penderitaan, kesulitan, sakit dan sebagainya, itu bukan yang mengadakan untuk manusia, tetapi dari perbuatannya sendiri. Buah dari perbuatan. Iya, buah dari perbuatannya sendiri. Jadi bukan Tuhan yang menghukum dia, tetapi dia sendiri yang menghukum dirinya sendiri. Itu Mas Budi. Setelah mengalami itu, untuk menuju jalan, mengenal jalan hidup rohani Sumarah, itu merupakan pantun Tuhan, kehendak Tuhan, atau bagaimana Pak? Itu sesuai dengan tadi kebersihan jiwanya tadi. Semakin bersih jiwanya, dia akan semakin tertuju kepada jalan yang lurus kepada Tuhan. Semakin kotor jiwanya, dia akan tertuju ke jalan yang semakin jauh dari Tuhan, yang pada akhirnya nanti sampai pada titik dia akan berputus asa dan akan mendapatkan anugerah Tuhan, pencerahan, sehingga nanti akan terjadi pertobatan di dalam dirinya, sehingga nanti dia kembali sedikit demi sedikit akan masuk menjalani jalan hidup yang lurus menuju kepada Tuhan. Ini Pak Mas Budi. Saya kira itu sangat jelas. Ini pelajaran bagi
kita semua, bagi teman-teman pemula, bahwa penting sekali untuk memahami ego, ya Mas, itu untuk memahami ego mana yang baik, mana ego yang negatif sama positif. Iya, betul. Nah, itu untuk menjalankan jalan hidup rohani Sumala, iya, betul, yang benar, iya, yang sungguh-sungguh, iya, dan bisa mengalami sendiri begitu. Iya, hasilnya. Jadi harus bisa melihat ego yang positif dan ego yang negatif. Ego yang negatif itu ego yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan, yaitu kasih. Dan ego yang positif yaitu ego yang selalu seiring sejalan dengan kehendak Tuhan, yaitu berbuat kasih, selalu hidup di dalam kasih dan berbuat kasih. Saya kira hukumnya jelas, sederhana. Semakin tinggi ego, semakin rendah iman. Semakin rendah ego, akan semakin tinggi iman kepada Tuhan. Semakin tinggi ego, semakin masuk ke jalan yang menjauh dari Tuhan. Semakin rendah ego, semakin tinggi iman, akan semakin masuk ke jalan yang lurus terarah kepada Tuhan. Hukumnya sederhana lah, tidak perlu menjalani laku yang macam-macam. Tapi yang penting harus menjalani laku tadi, topong rame tadi, harus selalu jujur, selalu sabar, selalu rilo, selalu ikhlas, selalu narimo ing panduming urip, selalu rendah hati, selalu kasih kepada sesama, dan selalu manut kepada semua kehendak. Dan itu semua sulit untuk dilakukan ego. Iya. Jadi problem mendasar manusia sebenarnya egonya sendiri. Iya, betul. Yang membuat dia menderita ya egonya. Iya. Tidak ada ego yang membuat dia bahagia, tidak ada. Hanya ada senang sesaat. Kamu kelas saja. Iya, senang sesaat. Makan enak ya, enaknya hanya beberapa menit. Membeli mobil baru, senangnya hanya beberapa saat, beberapa hari. Sesudah itu ingin yang lebih baik lagi, lebih mahal lagi. Iya. Bukan bahagia, jadi itu kebahagiaan sendiri. Kalau kebahagiaan itu tetap. Iya. Baik, saya kira sangat jelas sekali untuk hari ini. Pelajarannya banyak sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira cukup. Kita akan sambung untuk dialog berikutnya di kesempatan berikutnya. Matur nuwun sangat. Rahayu, rahayu para kadang semua. Rahayu, rahayu.